Kita tidak pernah tahu berapa umur yang masih Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah hidupkan masa usia kita. Apakah kita bisa meyakini Ramadan tahun belakang kita akan berjumpa? Tentunya tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, bulan pembakaran yang terakhir, yang kita bakar semua dosa dan kesalahan kita. Karena orang kalau di bulan Ramadan saja sudah membangkang dari perintah Allah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Kalau orang itu tidak mau melakukan ibadah di bulan yang penuh dengan keistimewaan yang Allah berikan ini, mereka tidak mau beribadah kepada Allah, terlebih-lebih di bulan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam alladzi hadana ila tariqil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرم. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah salat subuh, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan ke hadrat Allah atas semua limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini, tentunya dalam rangka bersama-sama bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil satu bagian kewajiban yang telah dipardukan kepada kita sekalian, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam masjid yang mulia ini mendapatkan cucuran, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di malam yang mulia di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diambil dari kata Ramadan, artinya membakar. Ramadan adalah bulan pembakaran. Tentunya apapun yang dibakar pastinya menyisakan hanya bara dan debu atau habis sama sekali. Begitulah hendaknya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, membakar dari segala dosa dan kesalahan, membakar dari semua kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan membakar dari hawa nafsu yang tercela yang selama ini menggerogoti di dalam jiwanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Puasa bulan Ramadan adalah ibadah satu-satunya yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu amali bani Adam yudha'afu lahu
bisab'i mi'ati dhi'fin ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal perbuatan yang baik yang dilakukan anak cucu Adam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sampai kepada 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Rasulullah, karena sesungguhnya puasa itu, kata Allah, li, itu bagianku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan mengganjar, akulah yang akan membalas orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Karenanya kedekatan secara spiritual orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sangatlah dekat kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Maka apabila bertanya kepada engkau hai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang diriku, maka jawab hai Muhammad, fa inni qarib, aku sangatlah dekat, ai aqrab, bahkan aqrabu, lebih dekat, min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya manusia. Keterdekatan itu sangatlah dekat kepada Allah sehingga tiada batas. Makanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah berikan keistimewaan yang sangat lebih. Keterdekatan dia kepada Allah dalam rangka mengekang hawa nafsunya ini diapresiasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhingga, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ganjaran tersebut. Jika seandainya di ibadah-ibadah yang lain Allah berikan pahala orang-orang yang bersedekah 10, 70, 7.000, 700, bahkan 7.000, masih ada nominal atau hitungannya. Tapi ketika orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan syarat dan catatan imanan wahtisaban, ini Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah tutup aib-aibnya, Allah angkat derajatnya beberapa kali lipat, keistimewaan yang sangat luar biasa. Namun yang menjadi catatan terpenting adalah orang tersebut berpuasa karena Allah imanan wahtisaban. Mari kita bahas tentang iman. Ma huwal iman? Apa itu iman? Iman adalah keyakinan, ketauhidan seseorang, pembulatan ketauhidan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bukan hanya di bibir, tapi murni dari dalam kalbu seseorang hamba yang meyakini Allah adalah Tuhannya. Ketika dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan zat wajibul wujud, maka tidak ada lagi yang dipertuhankannya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataan banyak kita mempertuhankan secara zahiriah, mempertuhankan kepada jabatan, mempertuhankan kepada pangkat, mempertuhankan kepada harta atasan, bahkan anak-anak mereka pun menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi orang yang berpuasa adalah imanan. Maka yang dibahas adalah imannya dulu. Ketika imannya bermasalah, maka puasa yang dilakukan mereka pun akan menjadi bermasalah. Wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita mendengar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala apapun, yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kalau puasa hanya sekedar
tidak memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, maka yang paling besar pahalanya adalah orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita lihat di negara-negara luar, Bosnia Herzegovina, apalagi sekarang diguncang dengan perang besar-besaran, yang mungkin ada sebagian pakar-pakar mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau dalam bahasa Banjarnya itu Armageddon, perang besar yang akan menjadikan huru-hara dunia dan akan menjadikan kebangkitannya hari kiamat. Kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, orang-orang yang di Afrika Latin, di Bosnia Herzegovina, yang mereka sampai 3 hari tidak makan, bukan karena menahan lapar dan dahaga, tapi tidak ada yang bisa mereka makan. Kalau hanya seperti itu puasa, maka apalah nilai-nilai dari puasa kita setiap Ramadan yang kita dapatkan. Usia kita mungkin di antara kita sudah ada yang lebih 60, 70, 40, 50, 60. Kita boleh flashback ke belakang, kita boleh lihat ke belakang. Adakah peningkatan setiap Ramadan yang kita lakukan dalam rangka perbaikan diri kita, baik mental ataupun spiritual, baik ibadah maujubah atau ibadah yang disunnahkan, baik ibadah zahiriyah atau ibadah batiniyah? Adakah peningkatan? Mari kita hisab, mari kita hitung, kita perhatikan diri kita Ramadan yang tahun lalu apa yang kita lakukan. Kalau sama yang kita lakukan dengan tahun ini tidak ada peningkatan, berarti kualitas kita menurun di dalam ibadah tersebut. Makanya Ramadan bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi lebih spesifik kepada pembersihan qalbu seseorang hamba yang imanan wahtisaban di dalam melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Karena hasil dari penggemblengan Ramadan ini adalah 11 bulan ke depan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai kepada Sya'ban akan datang, sehingga bersiap-siap memasuki Ramadan kemudian. Kita tidak pernah tahu berapa umur yang masih Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah hidupkan masa usia kita. Apakah kita bisa meyakini Ramadan tahun belakang kita akan berjumpa? Tentunya tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir, bulan pembakaran yang terakhir, yang kita bakar semua dosa dan kesalahan kita. Karena orang kalau di bulan Ramadan saja sudah membangkang dari perintah Allah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Kalau orang itu tidak mau melakukan ibadah di bulan yang penuh dengan keistimewaan yang Allah berikan ini, mereka tidak mau beribadah kepada Allah, terlebih-lebih di bulan yang lain. Kenapa? Kalau sudah dikasih bonus, biasanya kita melakukan sesuatu kalau ada bonusnya rame-rame kita mengerjakan. Makanya sholat taraweh biasanya rajin, karena taraweh walaupun sunnah, tapi biasanya banyak sabnya. Biasanya hari pertama, kedua, ketiga itu full, ya, full penuh. Biasanya sudah mulai hari ke-7 nih, 8 ke-9 sudah mulai nih. Macam-macam tuh, ada yang asam urat, bekambuhan, ya Allah. Ada yang macam-macam tuh, penyakitan betimbulan. Ini memang wajar, karena memang perilaku manusia seperti itu. Budaya malasnya itu biasanya tambah hari bukan tambah berkurang, tapi tambah rajin. Malasnya yang rajin. Nah, ini Ramadan. Semestinya Ramadan ini dijadikan momentum, dijadikan bulan yang benar-benar tempat kita menggembleng diri, menggembleng fisik dan menggembleng jiwa. Karenanya ketika jiwanya menjadi kuat di bulan Ramadan, qalbunya pun akan menjadi baik. Ketika qalbunya baik, setelah Ramadan dia akan mendapatkan predikat manusia-manusia yang suci.
manusia-manusia yang bersih. Makanya kan ada tuh dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ada yang orang yang tarawih di bulan Ramadan dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima sampai malam keberapa malam tadi? Malam ke-9. Malam ke-9 itu ada pahala-pahala semua. Malam pertama kayaumin waladathu ummuh. Orang yang tarawih berjamaah di masjid di bulan Ramadan, kata Ali, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sampai kepada malam 9, malam ke-9 tadi, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-9 sama mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bonus yang Allah berikan. Ini Allah manjakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bonus. Anak itu biasanya, anak kalau kita suruh, ini kalau bahasa coro-cowoknya itu ngeyel, bahasa Jawanya itu apa ya? Jawa Jar itu pangoler ya. Ya, kalau anak tuh apabila disuruh kada tapi mau, lalu diberikan bonus. Nak, kalau mau belikan mamak gula, ini duit 100.000, tukarkan mamak gula, angsulnya ambil. Pasti senang loh anak tuh, banyak angsulnya, banyak kembaliannya daripada yang dibelikan barang tersebut. Gula anggaplah, taruhlah harganya 15-16.000, tapi dikasih uang 100.000, kembaliannya 80.000 lebih, 84.000 lebih banyak bonusnya yang dikasih. Biasanya anak itu rajin, tapi kalau sampai anak itu dikasih bonus juga ndak mau, dijulungi bonus saja udah akun. Ini lewat pengolernya nih, terlalu pengoler benar, terlalu malas. Kalau sudah dikasih bonus saja ndak mau. Tapi janganlah bonus yang selalu kita jadikan acuan patokan di dalam beribadah. Sholat duha pahalanya seperti ini, apalagi bagi para pedagang, pengusaha, bagi orang yang meningkatkan karir dengan sembahyang duha, rezekinya tambah naik. Jadi yang dicari pahalanya saja, yang dicari bonusnya saja. Sampai tua, sampai putih jenggot kita, yang kita cari cuma bonus di dalam beribadah. Padahal itu hanya persekot yang Allah kasih, nanti cashnya Allah kasih di akhirat. Makanya redaksi hadis Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Allah sudah ampuni dosa orang itu, kalau sudah Allah ampuni semuanya, berarti apa yang mereka dapatkan? Rahmat Allah dapat, kasih sayang Allah dapat, bahkan itqun minan nar pun dia dapatkan. Ketika sudah dikasih bonus juga ndak mau. Ini kelewatan, malas. Makanya di momentum Ramadan ini perbanyak ibadah. Yang rajin zikir-zikir, yang rajin salawat, yang rajin baca Quran, rampuk ramuk berataan ibadah tuh. Apalagi nanti di sulusul lail, di sepertiga akhir bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Di sini biasanya itu kalau di daerah-daerah tertentu yang komunitas para santri-santri yang memang kental di dalam ibadah amaliyah, biasanya rajin i'tikaf di dalam masjid. Duduk aja di masjid itu pahalanya sangat besar. Tapi duduk beramal, beribadah, bi'iktikaf. Kalau kada bi'iktikaf juga kada dapat pahala juga. Bi'iktikaf nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Tapi iktikaf jangan bawa cesan dengan HP. Ini iktikaf bawa ces-cesan, bawa HP, yang ditonton YouTube, TikTok, macam-macam. Ya, iktikaf ya guru yang penting asal duduk di masjid aja, jar guru bapahala aja juga. Bujur bapahala tapi kada ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Karena yang kita lakukan sesuatu yang tidak penting.
min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini biasanya hadis-hadis yang dihafal kekanakan. Setengah dari kebaikan seseorang hamba meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ramadan momentumnya beramal, beribadah, berzikir, baca Quran, baca tasbih, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kita tinggalkanlah sejenak kehidupan kita fokuskan di dalam ibadah Ramadan, karena kita beranggapan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir yang kita lakukan. Siapa bisa menjamin kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Tentunya tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Masih anom mulun guru awak masih sehat saja. Haji si anu tuh pindah garingan kayaknya kada sampai tahun dodi. Tidak ada yang bisa memastikan. Tuh kawan nolon di sebelah rumah tuh garing batuk terus, apalagi kena di virus corona kan. Ya Allah, ndak lawas lagi bininya guru sekali yang menyambat, sekalinya ada kabar di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Ayo kita bersama, khususnya di Ramadan kali ini, kita jadikan momentum terbaik. Kita perbaiki jiwa, perbaiki hati kita, sehingga di bulan Ramadan nanti, setelah Ramadan nanti, itulah yang menjadi hasil penggemblengan di bulan Ramadan. Apakah setelah Ramadan nanti emosinya semakin meningkat, pemarahannya semakin bertambah? Jangan sampai selesai Ramadan yang rajin menggibah tambah menggibah, yang rajin memfitnah tambah lagi memfitnah, yang hasad, iri, dengki, semua penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hatinya, di dalam kalbunya, terus terbias setelah Ramadan. Berarti Ramadan yang dia lakukan 1443 Hijriah ini adalah Ramadan yang bermasalah bagi dirinya. Itu masalah bagi lo, ya Allah, bukan masalah bagi gua. Ini masalahnya. Kita perbaiki diri kita, kita evaluasi. Umur sudah 43 tahun, 44 tahun, berarti sudah lebih setengah umur yang Allah berikan. Setengah umur itu 31, 32. Amat berapa amat nomor? 20, 24. Ya kalau Haji Udin sudah 28 lebih lah, lebihnya banyak. Ini berarti sudah banyak yang Allah kasih. 32 itu setengah umur. Umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Apakah 80 itu lain umat Nabi? Kada, maksudnya 60, antara 60 dengan 70 biasanya rata-rata umur umat Rasulullah. Berarti 30 itu bersiap-siap. Siap-siap dah setengah umur. Dibari 32, 33 semakin 40 sudah huban mulai bertambah. Ini tanda-tanda SMS datang malaikat Jibril, sudah hati-hati. Soalnya hati-hati udah tuha ikam nih. Ini sudah mulai, bukan mulai memperbaiki diri, semakin meninggalkan kemaksiatan. Kita sudah tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Orang-orang terdahulu beribadahnya mulai isya sampai subuh, sampai isyraq, sampai duha. Makanya Imam Ghazali, Imam Syafi'i, semua ulama-ulama mujtahid, rata-rata ibadah yang dia lakukan, khususnya misalnya seperti wudu yang dia lakukan subuh, yang dia lakukan isya sampai subuh. Wudu yang dilakukan isya itu sampai ke subuh, kada batal wudu. Bukan berarti sidin kada bakantut, kada. Apabila batal wudu lagi sidin, batal lagi wudu lagi, batal lagi wudu lagi. Ada kita kadang-kadang sembahyang gak ada ingat wudu. Ya Allah, ada jar kawan ku bungol jar imam tadi.
Kenapa orang imam dibunguli? Aku sembahyang kada wudu aja. Dikira haratkah sembahyang kada wudu? Ulama terdahulu, orang-orang terdahulu beribadahnya luar biasa. Kita tidak bisa mengikuti seperti ibadah mereka, minimal jangan melakukan kemaksiatan. Itu minimal jangan melakukan kemaksiatan. Kalau kita kira-kiranya kada penting, jangan dilakukan. Ibadahnya sudah tidak bisa mengikuti, maksiatnya jalan terus. Di pengajian inya pahara-haratnya, di masjid sab paling muka terus, tapi urusan bermaksiat inya juga paling di muka. Seimbang guru aja, seimbang dunia lawan akhirat, neraka lawan surga itu seimbang. Kamu kirakah nyaman hidup di antara neraka dengan surga? Ada satu Allah tempatkan, nanti orang yang hidup di antara neraka dan surga, masuk neraka tidak, masuk surga tidak, tapi di situ tempatnya paling menyedihkan dan menyakitkan. Bahkan mereka bercita-cita, ya Rabb, masukkan hamba ke dalam neraka daripada hamba digantung seperti ini, digantung di antara neraka surga. Tidak ada harapan, hampa harapan. Orang yang tergantung-gantung tuh sangat menyiksa. Diputusi ya sekalian diputusi, ya Allah, diterima sekalian diterima. Ini diputusi kada, diterima kada, ya kalau dicueki lagi, dicueki oleh Allah. Ini yang sangat miris dan membahayakan. Karenanya para ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan di akhir-akhirnya pelepasan di dalam api neraka. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir yang kita lakukan, karena kita tidak bisa memastikan apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan 1440 tahun 1444 mendatang. Artinya kita persiapkan diri terus, perbaiki diri terus, saling menghisap diri, introspeksi diri, bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, banyak kealfaan yang kita lakukan, sementara ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Maksiat-maksiat kita, baik maksiat zahiriyah, maksiat batiniyah, penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu kita tidak pernah kunjung berhenti. Penyakit tersebut selalu menggerogoti hati nurani kita. Ujubnya terus bertambah, riaknya semakin membengkak, sum'ahnya terus menjadi-jadi, bahkan sifat-sifat yang tercela yang di dalam kalbu kita tidak pernah mampu kita membersihkannya. Karena kita terus introspeksi diri, menyadari diri kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang telah dan selama ini kita lakukan. Semoga Allah cucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Apa yang kita lakukan di dalam majlis, di dalam masjid ini menjadi saksi bisu kelak kita di hadarat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah bersama-sama di dalam kebaikan, bahwa kita pernah duduk di dalam satu majlis yang sama. Itu akan menjadi kesaksian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan dia kepada Allah, bukan dia menjerumuskan kepada lembah-lembah kemaksiatan. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah cucurkan rahmat dan kasih sayang kepada kita, ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani di dalam hidup kita, dan Allah jadikan kita orang yang suci, orang yang bersih dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit orang yang berpenyakit, baik dalam penyakit zahiriyahnya, penyakit batiniyahnya. Allah angkat rezeki-rezeki mereka, Allah tempatkan mereka di tempat orang-orang yang beriman, dijadikan oleh Allah iman, Islam dan ihsannya semakin hari semakin kuat, dan nantinya Allah panggil kita dengan seruan, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
irji'i ila rabbiki, kembali kalian kepadaku. Allah rindu kepada kalian. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli fi jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di masjid ini, kelak Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala